Di tengah banyak kota, kita sering dihadapkan pada sebuah pilihan yang mungkin terlihat sepele, tapi sebetulnya punya dampak besar. Di satu sisi, ada pengemis yang duduk di pinggir jalan, mengulurkan tangan dengan tatapan memelas. Di sisi lain, ada penjual kecil yang gigih berkeliling menjajakan dagangannya, dari pagi sampai malam. Keduanya sama-sama berjuang keras, tapi cara mereka bertahan hidup sangat berbeda. Yang satu memilih menunggu belas kasihan, sementara yang lain terus berusaha mandiri. Ironisnya, masih banyak dari kita yang lebih sering memberi pada tangan yang diam ketimbang menghargai mereka yang terus bergerak. Padahal kalau kita renungkan lebih dalam, pilihan ini bukan cuma soal niat baik, tapi juga tentang logika, dampak, dan keadilan sosial. Nah, di video ini, gue bakal ajak kalian mikir bareng kenapa membeli dagangan dari penjual kecil jauh lebih masuk akal daripada sekedar memberi uang ke pengemis. Buat tahu selengkapnya, simak terus video ini sampai habis ya. Coba perhatikan di jalanan kota-kota besar. Ada yang mendorong gerobak, memanggul dagangan, atau menggelar lapak kecil di trotoar. Mereka bukanlah orang-orang yang hidupnya nyaman. Mereka bangun pagi buta, kadang tanpa sarapan, dan harus menempuh jarak jauh demi mencari pembeli. Lelah dan lapar? Pasti. Tapi satu hal yang membedakan mereka. Mereka masih mau berusaha, masih mau berdiri, masih mau menjual sesuatu, meskipun hasilnya seringkali tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Di tempat yang sama, kita juga melihat mereka yang duduk diam sambil mengulurkan tangan. Ada yang membawa anak kecil, ada pula yang pura-pura sakit. Memang, ada yang benar-benar membutuhkan, tapi tak sedikit pula yang setiap hari mengulang hal yang sama. Duduk, meminta, menerima. Tanpa ada upaya untuk berubah, tanpa ada usaha untuk mandiri. Inilah inti masalahnya. Ketika ada dua individu yang sama-sama berada di garis kemiskinan, tapi yang satu masih berjuang dan yang lain hanya menunggu. Pertanyaannya sederhana, siapa yang lebih pantas kita bantu? Bukan cuma karena rasa kasihan, tapi karena mereka masih punya kemauan untuk berusaha, masih punya harga diri untuk berdagang. Meskipun kecil-kecilan, itulah alasan utama mengapa bantuan lebih layak diberikan kepada penjual kecil, bukan kepada pengemis. Kalau yang masih mau berusaha tidak pernah kita dukung, sementara yang hanya meminta terus-menerus diberi, lama-lama sistem sosial kita bisa rusak. Orang jadi berpikir, buat apa capek-capek kerja kalau mengemis saja bisa dapat lebih banyak? Buat apa jualan dari pagi kalau duduk di pinggir jalan saja bisa dapat 2 kali lipat? Ini bukan semata-mata soal kasihan atau tidak kasihan. Ini soal arah pikir masyarakat. Kalau bantuan kita berikan pada yang hanya duduk diam, secara tidak langsung, kita ikut melanggengkan sistem yang membuat orang malas berusaha. Faktanya, tak sedikit pengemis yang penghasilan hariannya justru lebih besar daripada penjual kecil. Bahkan, ada yang bisa membawa pulang ratusan ribu per hari tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Tapi karena terus-menerus diberi, mereka merasa tidak perlu berubah. Sebaliknya, para penjual yang setiap hari mendorong gerobak seringkali hanya mendapatkan cukup uang untuk makan hari itu saja. Padahal, mereka inilah yang masih berjuang, yang tidak meminta dikasihani, justru layak mendapatkan dukungan lebih besar. Jadi, ketika kita punya uang lebih, bahkan Rp1.000 atau Rp2.000 lebih masuk akal dan adil kalau itu kita gunakan untuk membeli dagangan dari penjual kecil. Karena mereka bukan cuma butuh uangnya, mereka juga butuh dihargai, butuh dibuktikan bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Bantuan yang datang dari pembelian semacam itu punya efek yang berbeda. Tidak hanya menyambung hidup hari itu, tapi juga menyambung semangat untuk terus berdiri besok. Keadilan sosial bukan hanya soal memberi kepada yang miskin, tapi soal memberi kepada mereka yang masih mau berusaha, agar mereka tidak terpuruk lebih dalam, agar mereka tetap punya alasan untuk bangun pagi dan bekerja keras. Dan itulah yang perlahan-lahan bisa membantu masyarakat bangkit dari bawah secara nyata. Setiap rupiah yang kita keluarkan, entah itu 1.000, 2.000, atau 10.000, punya dua kemungkinan, jadi alat bantu yang produktif atau sekadar pelampiasan rasa kasihan. Pilihan itu tergantung pada siapa uang itu kita berikan. Kalau diberikan kepada pengemis, uang itu cenderung berhenti di situ. Tidak ada timbal balik, tidak ada nilai tambah, tidak ada keberlanjutan. Uang itu hanya lewat, habis dan hilang. Mungkin dipakai untuk makan, mungkin untuk rokok, atau bahkan disetor ke koordinator mereka. Tapi kalau uang itu kita gunakan untuk membeli dagangan, sekecil apapun, efeknya berbeda. Ada
pertukaran yang sehat. Pembeli mendapatkan barang, penjual mendapatkan pemasukan. Ada interaksi ekonomi yang membentuk siklus kecil tapi nyata. Dari transaksi itu, muncul perasaan saling menghargai. Pembeli merasa membantu tanpa merasa superior. Penjual mendapatkan uang tanpa merasa direndahkan. Sama-sama diuntungkan, sama-sama mendapatkan nilai. Para penjual kecil itu hidup dari uang yang berputar. Kalau hari ini ada yang membeli, mereka bisa belanja bahan lagi, besok bisa bayar kontrakan, atau menyiapkan dagangan untuk lusa. Tapi kalau tidak ada pembeli, mereka kehilangan modal, kehilangan jalan keluar, dan perlahan bisa lenyap dari jalanan. Bukan karena malas, tapi karena usaha mereka tidak dipilih. Sementara itu, di sudut jalan lain, pengemis yang tidak mengeluarkan usaha apa-apa bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang merasa kasihan. Uang itu lewat begitu saja tanpa efek jangka panjang. Membantu orang bukan cuma soal memberi uang, tapi soal bagaimana uang itu digunakan setelahnya. Kalau diberikan kepada yang bisa memutar uang itu, hasilnya jauh lebih berdampak. Karena uang itu bisa berubah menjadi belanja bahan, bayar utang, atau biaya pendidikan anak. Tapi kalau hanya lewat ke tangan yang tidak punya tujuan jelas, nilainya berhenti di situ, hilang tanpa bekas. Ini bukan cuma soal dampak jangka panjang, tapi juga soal kejujuran dalam memberi. Karena transaksi yang adil adalah ketika kedua belah pihak sama-sama mendapatkan sesuatu. Kamu dapat gorengan, mereka dapat pemasukan. Kamu dapat kopi, mereka bisa terus membuka lapak. Itu adalah bantuan yang tidak merendahkan siapapun dan tidak membuat siapapun menjadi tergantung. Jadi, kalau punya uang lebih dan berniat membantu, lebih baik berikan dalam bentuk pembelian, karena uang yang diputar memiliki efek yang jauh lebih kuat dibanding uang yang hanya dilempar lalu selesai. Ini bukan sekadar rasa kasihan, tapi bentuk keberpihakan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Membangun ekonomi mikro yang jujur. Di balik warung kecil, gerobak dorong, atau lapak seadanya di pinggir jalan, ada sistem ekonomi mikro yang perlahan menggerakkan mereka. Setiap transaksi yang terjadi di sana, meskipun kecil, punya efek nyata yang berkesinambungan. Satu pembelian gorengan misalnya bisa jadi pemasukan untuk membeli minyak lagi, tepung lagi, bahkan membayar uang sekolah anak. Uang yang diterima itu tidak berhenti di satu titik, tapi terus berputar, terus dimanfaatkan untuk produksi ulang. Pedagang kecil itu bukan sekadar mencari untung, mereka juga memberikan efek berantai ke lingkungan sekitar. Pemasok bahan dagangannya kebagian order, tukang gas keliling masih punya pelanggan, pasar tradisional tetap hidup. Ada hubungan ekonomi yang sehat yang terbentuk dari proses dagangan sekecil apapun. Dan itu semua berjalan karena ada satu hal, ada transaksi. Ada pembeli yang datang dan memberi uang melalui sistem ekonomi yang sehat, bukan sistem belas kasihan. Bandingkan dengan pengemis. Ketika seseorang memberi uang ke pengemis, prosesnya berhenti di situ. Tidak ada barang, tidak ada jasa, tidak ada pertukaran nilai. Dan dalam banyak kasus, uang itu hanya digunakan untuk konsumsi sesaat. Tak sedikit pula yang menggunakannya untuk hal-hal yang kurang produktif. Rokok, mabuk, judi. Bahkan lebih parah lagi, ada struktur bayangan yang mengendalikan mereka. Uang yang terkumpul bisa disetor ke koordinator, orang yang menyuruh mereka mangkal di titik tertentu. Jadi pengemisnya tidak sepenuhnya bebas, dan uang yang masuk justru memperkuat jaringan eksploitatif. Ini bukan asumsi kosong. Di banyak kota besar, kasus seperti itu sudah sering terjadi. Orang-orang yang mengaku miskin ternyata bagian dari sindikat. Pengemis yang setiap hari duduk di tempat yang sama ternyata punya sistem giliran. Dan yang paling miris, uang yang kita kira untuk membantu orang susah malah dipakai untuk memutar bisnis gelap. Orang yang setiap hari membuka lapak di pinggir jalan, mendorong gerobak, atau menggelar dagangan di emper toko, bukanlah orang yang berharap dikasihani. Mereka tidak mencari simpati, tidak meminta bantuan, dan tidak ingin dilihat sebagai korban. Mereka hanya butuh satu hal, yaitu pembeli. Seseorang yang datang, mengeluarkan uang, dan membawa pulang dagangan mereka. Itu saja sudah cukup bagi mereka untuk terus hidup. Karena yang mereka cari bukanlah rasa kasihan, tapi penghargaan atas usaha. Mereka bangun pagi, menyiapkan bahan, keluar rumah dengan harapan ada yang membeli. Mereka tahu, tidak semua orang akan mampir. Tapi selama masih ada 1-2 yang mau berhenti dan membeli, mereka masih punya alasan untuk terus bertahan. Bukan karena diberi, tapi karena dihargai. Di sisi lain, pengemis justru menggantungkan hidup dari empati. Mereka hadir untuk memicu perasaan kasihan. Mereka tahu di masyarakat masih banyak orang yang merasa bersalah kalau tidak memberi sesuatu kepada orang yang terlihat menderita. Dan pola itu yang mereka pakai setiap hari. Duduk di tempat umum, menunjukkan ekspresi atau narasi penderitaan, lalu menunggu orang tersentuh dan memberi uang.
Yang jadi masalah adalah ketika bentuk bantuan mulai didominasi oleh rasa kasihan, bukan pertimbangan siapa yang berjuang, maka kalau kita memberi uang hanya karena tidak enak hati, sementara di sisi lain ada orang yang berjualan tapi diabaikan, maka yang diperkuat justru sistem yang tidak adil. Yang rajin, yang bekerja, yang berusaha, jadi kalah saing dengan yang hanya bermain emosi. Penjual kecil tidak pernah merendahkan dirinya sendiri demi mendapatkan uang. Mereka tahu harga diri mereka ada pada apa yang mereka lakukan. Dan ketika seseorang datang lalu membeli tanpa banyak basa-basi, mereka tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga pengakuan. Pengakuan bahwa kerja mereka dihargai. Dan itu penting, karena manusia tidak hanya butuh makan, tapi juga butuh rasa dihormati. Sementara pengemis, terutama yang sudah terbiasa hidup dari simpati, justru semakin jauh dari rasa hormat itu. Mereka memang dapat uang, tapi tidak ada kebanggaan dari proses itu. Tidak ada pertukaran yang sehat, tidak ada pengakuan atas usaha, yang ada hanyalah uang yang dilempar tanpa ikatan apapun. Dan itu yang membuat hubungan antara si pemberi dan si penerima menjadi timpang. Membeli dagangan dari penjual kecil bukan sekedar transaksi ekonomi. Itu adalah bentuk penghormatan. Kamu tidak datang sebagai penyelamat, tapi sebagai konsumen yang memberikan ruang bagi orang lain untuk bertahan lewat kerja yang nyata. Dan itu yang membedakan bantuan yang bermartabat dari bantuan yang hanya berbentuk rasa kasihan sesaat. Pilihan ada di tangan kita. Pada akhirnya semua kembali pada pilihan kita sendiri. Mau terus ikut budaya kasihan yang tidak memikirkan dampak panjang, atau mulai membantu dengan cara yang lebih masuk akal dan berkelanjutan. Kamu tidak harus jadi orang kaya untuk membuat perubahan. Cukup jadi konsumen yang lebih sadar. Bantu orang yang mau berusaha, bukan yang hanya mengandalkan ibah. Karena di negara seperti kita, yang dibutuhkan bukan cuma bantuan untuk makan, tapi keadilan bagi mereka yang masih mau berdiri di atas kaki sendiri. Gimana nih menurut kalian tentang fenomena ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.